Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya ditemani oleh Pak Nyoto sebagai Ketua Aglonema Patria Blitar. Kita berkunjung ke kandangnya Pak Basir. Nih orangnya. Kita lihat-lihat di sini koleksinya apa dan bagaimana perawatannya. Mungkin bisa berguna untuk teman-teman yang belum tahu. Oke, untuk melihat koleksi biar dipandu oleh Pak Nyoto yang lebih tahu daripada saya. Sementara kita bertanya jawab dulu dengan yang punya kandang atau kebun aglonya ini, Pak Basir. Bagaimana pertama kali Anda itu menyukai aglonema? Gimana sejarahnya, Pak Basir? Monggo, Pak Basir. Jadi memang sejak dulu tanaman aglo ini sangat berkesan bagi saya, sangat senang sekali saya. Jadi waktu rame-ramenya Anthurium itu sudah sempat mengumpulkan, walaupun hanya yang biasa-biasa romosan ya. Tapi karena waktu itu kesibukan di tempat kerja, akhirnya terbengkalai karena pulangnya sore-sore. Nah waktu itu akhirnya habis. Kemudian di tahun sekitar 2019-an awal itu mulai lagi ya, karena melihat awalnya di tempat orang tua sana di Kediri sana itu kok ada kocin sama donakarma itu buahnya dan subur-subur. Akhirnya mulai menyukai lagi dan membawa satu pot untuk dibawa ke sini. Kemudian saya potong-potong, saya pecah gitu jadi banyak. Terus dari situ mulai mengumpulkan lagi pelan-pelan satu-satu gitu ya, menjual. Terus kemudian membeli lagi yang agak bagus. Nah, itu. Akhirnya pelan-pelan terus kemudian terkumpul ini ya, walaupun tidak banyak karena memang lahannya seperti ini, memanfaatkan lahan yang seadanya ini. Akhirnya kami berusaha lagi mengumpulkan berbagai macam aglo seperti itu. Ya, di sini tidak sedikit menurut saya, ini banyak sekali. Koleksi ada banyak. Ini contohnya Paulina Goliath, ini hanya kolektor yang punya. Kalau orang-orang biasa tidak kuat beli. Sama ini, mahal sekali ini. Oke, begitulah sejarahnya Pak Basir. Pertama-tama itu melihara aglo, kenal aglo. Sekarang gantian media. Ini media apa saja yang digunakan untuk melihara aglo? Medianya untuk menanam itu apa? Untuk kelas koleksian atau yang romosan? Kelas yang biasa itu apakah berbeda, Pak Basir? Monggo, Pak Basir. Sebetulnya untuk media itu hampir sama dengan yang lain ya. Jadi kita menggunakan sekam mentah, sekam bakar, kemudian kokopit, kemudian kompos sedikit, pupuk kandang sedikit yang sudah gilingan itu. Tapi untuk sekam mentahnya sudah kami rendam. Ya biasanya direndam, kadang saya guyur air itu di wadahnya itu setiap hari saya guyur air sekitar 1,5 sampai 2 bulan. Itu baru kami aplikasikan ya, jadi sekam mentah, kemudian kokopit itu saya guyur air ya hampir tiap hari lah, itu selama sekitar 1,5 sampai 2 bulan. Yaitu nanti baru diaplikasikan, dicampur, kemudian ditambah dengan sekam bakar dan sedikit pupuk kandang serindel yang giling gitu. Yang sedikit. Sudah fermentasi apa belum? Kalau yang serindel giling itu biasanya memang kami sangrai. Jadi kami sangrai sekiranya menurut kami bakteri patogen itu sudah mati.
Jadi kami sangres secukupnya, kemudian saya tambahkan sedikit gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang beda, bisa juga digunakan, tapi secara umum, oh ya tadi lupa pasir malang ya. Jadi ada pasir malangnya juga. Jadi sekam mentah yang sudah direndam air, kemudian kokopit yang sudah direndam, diguyur air juga, lah baru dicampur kemudian ditambahkan pasir malang. Lah selagi menunggu digunakan, misalnya kok belum ada tanaman aglo yang misalnya mau ditanam, itu ya kami campur terus kami biarkan di wadah itu, di sak itu sampai kami menggunakan untuk menanam. Jadi seperti itu secara umum. Nah, ini siapa tahu buat teman-teman yang pengen tahu medianya Pak Basir seperti itu tadi. Mungkin setiap orang beda-beda. Cuma di sini ya ternyata tanamannya juga bagus-bagus. Sehat-sehat. Oke, kita gimana, lihat koleksinya dulu atau sebentar, masih ada yang kurang dengan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin penyiraman, pengobatan, mungkin berapa hari sekali. Kalau intensitas cahaya di sini saya rasa cukup untuk matahari jam 8 pagi sampai jam 3 sore mungkin. Ya, iya. 2-3 itu masih. Untuk penyiraman berapa kali sehari sampai ngocor apa enggak? Ya biasanya tergantung cuaca juga ya. Tergantung cuaca. Jadi kalau pas misalnya beberapa hari mendung gitu ya bisa sampai 3 sampai 5 hari baru disiram, atau menggunakan melihat media. Jadi sekiranya medianya ini dilihat di dalam ini masih basah, itu belum kami siram. Tapi misalnya sekitar setengah atau hampir 1 jari kok kering, baru kami siram. Nah, itu biasanya dikocor. Tapi kalau musim hujan, karena di sini paranet ya, paranet tanpa ada plastik UV-nya, tanpa ada gentengnya itu. Ternyata tanpa UV teman-teman. Okay. Langsung paranet ya sudah yang menyirami air hujan itu. Pas musim hujan kemarin sama sekali. Saya kira tadi ada UV-nya, ternyata enggak, tapi rapi sekali kandangnya. Oke, jadi itu paranet betul. Pak Nyoto, ini ada teman kita, senior. Oh, biar dia sini aja ya. Oh, udah datang. Udah sini. Monggo. Ini adalah mau melarikan diri ya. Ini adalah Juri Fajar, Facebooknya Kandang Slulup. Ini adalah humasnya, bagian humas di grup Aglonema Patria Blitar ini ya. Aku durah gelem ya RP. Ini masternya Aglo. Bisa berbagi ilmu juga ini Mas Fajar ini. Monggo. Kalau pengen tahu tipsnya untung sebanyak-banyaknya, boleh jual. Kemarin Mas Fajar salah satu masternya di Blitar ya. Kandang Slulup. Ya, penggemar Big Mama. Mamanya apa? Mamanya aja. Besar. Iya, gitu. Terus monggo apalagi nih Pak Agung Heri, mungkin penyemprotan, pencegahan untuk bakteri-bakteri apa itu berapa minggu sekali? Monggo Pak Kasih. Perawatannya. Biasanya fungisida itu kami gunakan antrakol, baik waktu penanaman awal. Jadi media itu kami taburi antrakol. Kemudian kadang juga menggunakan furadan, saya kadang-kadang secukupnya saya tabur gitu aja. Atau kalau pas musim hujan kemarin itu memang agak ekstra. Jadi kadang itu saya taburi medianya, itu saya taburi antrakol. Kemudian termasuk saya juga menggunakan Nordok ya, yang pestisida sama fungisida kalau nggak salah. Ini wah, lengkap sekali. apa namanya
senjata. Senjatanya merek lain. Kemudian ini nordotnya biasanya kami semprotkan. Karena ketika musim hujan kemarin langsung kena air hujan itu kalau tidak diantisipasi ini itu daunnya busuk, londot kalau bahasa militernya. Ya, londot itu sudah beberapa daun ada yang seperti itu, daun sehat tiba-tiba jadi transparan kemudian londot. Nah akhirnya kami aplikasikan, ada yang londot, kalau untuk media itu antrakol. Ya mungkin itu, dan intensitasnya, frekuensinya secukupnya kalau saya. Jadi karena mungkin juga nggak bisa full di aglo, jadi kadang menurut kami perlu disemprot gitu aja kalau saya. Jadi nggak ada frekuensi tertentu itu. Feeling aja. Yang main feeling. Walaupun kadang yaitu pokoknya ada daun 1, 2 yang tiba-tiba tahu londot itu ya sudah, ini waktunya ini mungkin. Akhirnya kami semprot. Dari sekian aglo, nama-nama aglo ini yang paling suka apa ini Pak Basir, monggo. Kalau saya pribadi sebetulnya paling suka. Suka semua suka ya. Iya, tapi yang paling suka, paling lancep itu di depan ini ada Goliath sama Rinjani. Ya. Terus kemudian saya ada Krishna ini. Wah, maskot. Ini saya nggak tahu ini kok sangat suka. Ini ada beberapa pot Krishna termasuk sudah panen anakan dan belum kami lepas. Ini, karena mungkin saya ya untuk ditani lah, untuk ditani selain suka ya untuk ya misalnya pulang kerja duduk santai ngopi sambil lihat aglo, hati udah seneng. Hati sudah rasanya itu. Di Krishna itu yang saya sangat suka. Krishna nggak dijual. Jual kalau nggak tahu kapan. Nggak tahu kapan dijual. Suatu saat insya Allah dijual, tapi aku tak daftar. Aku tak daftar ya dijual. Karena Krishna, paling suka Krishna. Karena juga kayaknya jodoh apa ya, beberapa itu sudah bisa beranak 1, 2 itu kok kayaknya Krishna ini. Kalau Mas Fajar ini sukanya apa? Apa ya Big Mama tok buang gitu apa? Apa ada yang lain? Big Mama suka ya. Karena Big Mama itu paling menguntungkan dan menyenangkan. Profitnya tinggi. Soalnya banyak ide itu yang mirip-mirip Big Mama. Nah, jadi Big Mama itu salah satu aglo yang viral. Biasa Mama sangat menguntungkan versi Mas Fajar. Kandang suluk. Kalau saya ini paling suka Goliath ya. Iya, memang dari dulu saya sukanya Goliath dan Snow White. Snow White kan murah. Ditani paling enak, paling nyaman walaupun harganya sangat murah. Ngoten. Terus cita-cita Pak Basir ini apa itu ke depannya nih? Apa ini ke depannya? Cita-citanya. Jadi kaitannya dengan aglo betul ini. Jadi dalam hati itu kok pengen mempunyai kebun yang luas, yang isinya aglonema. Walaupun kadang perawatannya juga sebagian mengatakan sulit, tapi karena nggak tahu senang saja, jadi cita-citanya pengen punya kebun aglo yang banyak gitu, karena di sini masih sempit ya, koleksian 4 kali 5 meter kalau nggak salah, atau 5 kali 6 meter. Tapi ini lumayan jauh kok. Isinya itu ini juga termasuk mantap isinya. Iya, menggunakan lahan sempit, kebun lahan sempit tapi menguntungkan. Lahan sempit tapi menguntungkan. Ini kebun aglo. Monggo Pak Agung Heri, menawi ada yang disukai
Waduh. Apa adonya? Saya semua suka. Sehat-sehat, seger-seger. Karek nggowo. Iya. Katanya kameraman karek nggowo nih. Nggowo, iki belas kasihan aja lah. Iya, sebentar lagi kita akan mereview nama-nama aglo. Iya. Sementara kita break dulu. Sebentar saja, monggo. Selanjutnya teman-teman kita akan mereview aglo-aglo peliharaannya Kang Basir nih. Ada Linjani istimewa. Ini termasuk aglo mahal ini. Aglo wah cantik sekali. Ini harganya berjuta-juta. Mungkin ini masih belum dijual untuk dibesarkan. Ini harganya mesti di atas 2 juta. Pasti itu di atas. Kalau Goliat ini sukaan saya ini sangat cakep sekali, ini Goliat merah. Ini kisaran 5 lebih mau kalau dalam sekarang ini. Kalau ini namanya Krishna, kesukaannya Kang Basir tadi Krishna. Di sini sangat jodoh, bisa rajin beranak kalau di sini. Mari teman-teman kita masuk ke kebunnya Pak Basir, kita ini rumpunan nih butterfly ya. Iya, Mas ya, ini butterfly rumpun. Ini masih ada yang dirawat intensif. Ini mungkin hilang akarnya udah habis itu. Widya kalau nggak salah itu. Reanita. Oh Reanita, tapi daunnya sangat-sangat lebar. Biasanya Reanita daunnya langset. Akarnya habis itu. Iya. Kalau ini mungkin itu apa tembaga? namanya kocin Sisti? tembaga, Oh, tembaga. mutasi gitu. Tapi mutasi merah. Mutasi, ya. Iya. Kalau ini Bentuknya mutasi. ini Andini ya. Andini. Andini, dulur-dulur, saudara-saudara, sangat sehat. Iya. Ini mutiara, anak mutiara. Mungkin diambil induknya ini. Ya. Iya. Mungkin. Kalau ini rindu apa? Rindu. Nah, ya, saya masih ingat saya pernah punya rindu. Saya juga rindu sama kamu, guys. Iya. Ini banyak tamu ini, banyak teman ini. Ada Mbak Maya ini kandang bunden sama Monggo, Mas Minara Nimo ini. Monggo mriki, Mbak. Mbak, Wah, ini ikut ke ambil gambar, Mbak. Glover Iya, Blitar Mbak. ini lagi. Kalau ini apa Pak tadi, Pak? Mutiara. Mutiara ini juga. induknya ini. Oh iya iya Induknya, iya. karena- Kok lupa. Iya, udah mutiara. Ini ada BML itu. Black Moonlight. Moonlight. Kalau orang aglover bilang gerhana juga nggak apa-apa. Black Moonlight. Ah, banyak sekali koleksinya. Ini Adelia Black Adelia. Oh, Black Adelia, Black guys. Saya baru lihat ini, guys. Ini striptis, guys. Striptis. Striptis, ya. Warnanya cakep juga. Itu Ratu Sima. Ratu Sima. Anak-anak sendiri. Iya iya. Langka juga Ratu Sima. Walaupun harganya nggak semahal-mahal. Nah, ini yang mahal ini kesukaan Mas Fajar. Ya, Fik Mama ya. Enisa itu. Oh, Enisa. Enisa. Saya jarang lihat ini namanya Enisa. Enisa. Seperti lagunya Enisa. Oh. Itu anaknya sebelahnya ini induknya ini. Induknya. Saya jarang lihat ya yang namanya Enisa. Cakep juga ya. Yang suka ijo-ijoan. Nah, ini. Ini kok cakep banget, ini apa ini Pak Mas ini? Itu RL itu. Romantic Love. Romantic Wow. Love. Anakan. Iya. Saya tadi juga insting saya Romantic Love ini. Ternyata bener. Sudah. Ini Pak Mas ya? Itu juga sama Ratu Sima. Sama Ratu dengan Sima. Tapi warnanya cakep ini Iya, daripada adik kakak yang sama ini. yang itu. Oh iya, adik kakak. tadi. Satu indukan. Iya. Ini beda lagi. Itu Lady Gaga. Ini itu. Lady Gaga. Iya. Kalau ini udah banyak yang punya, Lady Pink ya, Lady Pink. Ini walaupun kelas bawah, kalau rimbun ya cakep juga, heng-heng. Iya. Itu anakan Krishna juga. Anakan Krishna juga sangat subur di sini. Ini Konon itu. Konon, Krishna Krishna Konon. Konon. Sebenarnya juga Krishna, tapi ya orang-orang menyebutnya Konon, agak tulangnya merah. Ini juga Lady Pink. Ya, Pak, Lady Pink ya? Ya. Iya, Satu induk dengan yang Ini guys, ini mahal guys ini. Ini Goliat guys, kesukaan saya guys. Saya kalau lihat Goliat itu langsung teratap gitu guys. Wow, banyak sekali koleksinya guys.
Mutiara. Ini mutiara juga. Ini Pak Pasir? Wulandari, cakep walaupun kecil, merahnya. Ini White Legacy kalau nggak salah. Ya. Wah ya betul, ini White Legacy. Ini saya nggak tahu ini idenya. Itu yang dulu Jarang. itu yang cawang itu. Oh cawang guys. Black cawang. Black Evita. Black Evita katanya Kang. Halo Kang. Kang Fajar. Black Evita. Saya malah nggak tahu. Oh iya Evita emang seperti ini yang black ini. Wah ini langka, ini jarang yang punya ini guys. Kalau ini Pancawati guys. Ini dulu namanya Sultan Brunei, karena akhir-akhir ini disebut Pancawati karena ya memang itu yang punya Pancawati dilarang menyebut Sultan Brunei, kalau bisa Pancawati saja. Kalau tidak tahu kalau ada apa-apa di belakangnya nanti. Kalau ini apa ini Pak Pasir? Itu Happiness itu. Happiness. Saya belum pernah punya, jadi saya nggak tahu. Iya. Ini Angelina bukan? Itu Tamara. Tamara, iya Tamara cantik banget ngeping. Tamara itu cantik banget ngeping. Roset sekali, sehat ini. Harganya saya nggak tahu guys. Kalau Tamara guys, pasti mehong juga. RL itu. Ini RL yang cakep banget. Kalau segini ya 1,5 juta lebih guys. Kalau RL cakep gini, nggak tahu sekarang harganya guys. Romantic Love memang mahal. Ini Harlequin guys, Harlequin atau Haki. Ini yang pernah rekor itu rumpun 4 punyanya Pak Greg, itu laku sekitar 500 juta guys. Itu awal-awal rilis Harlequin itu dilelang laku segitu guys. Aglonema termahal dulunya itu Harlequin, satu Harlequin. Ini Pak Pasir apa Pak Pasir? Sinta itu. Sinta, Sinta kok begini ya, kecil ya. Oh iya iya. Hijau, masih agak hijau. Sinta masih agak hijau. Kalau yang besarnya ada sebelah situ. Ini sangat bagus sekali Sinta, sangat besar. Ini rindu juga. Oh iya, ini Grand Ball guys. Wah besar sekali Grand Ball ya, seperti ini. Grand Ball ya mirip-mirip Diven yang ya banyak yang di desa-desa itu punya. Kalau orang yang nggak tahu, aku punya yang seperti itu padahal nggak sama. Ini padahal ini Aglonema Grand Ball, ya nggak sama. Kalau ini Pak, itu superstar itu. Superstar tapi merahnya takut nggak keluar. Merahnya sembunyi. Jadi banyak hijaunya. Kalau begini biasanya anaknya nanti mau merahnya full. Biasanya gitu, banyak merah. Soalnya ya indukannya ngeblack gitu. Ini white lipstick kalau nggak salah. Oh iya, dapat white lipstick. Ini Peter Pan atau ya, oh iya Peter Pan. Ya guys. Apalagi? Itu Big Papa itu. Big Papa kok bisa cantik gini guys? Mutasi guys. Big Papa. Gajah Mada ini Pak? Ya, oh Mada. Iya ini Gajah Mada. Ini kocin tembaga mungkin atau jamelon tembaga. Ini apa Pak? Big Papa juga? Big Papa, Green Big Papa. Ini saya belum pernah. Nah itu yang sampai sekarang. Ini Golden Baby ya, atau ya merah ya, tanah ya. Ya idenya belum jelas guys, ini belum pasti gitu guys. Di sini ada rimbunan-rimbunan, sangat asik promosan walaupun kelas murah, tapi kalau sehat-sehat begini guys, suka guys lihatnya guys. Big Papa bisa, wow daunnya gini besar ya guys. Kita lanjut guys. Ini ada Sandrop, namanya wah banyak sekali memang Aglonema itu. Kalau kita lihat di buku itu ada ratusan nama. Ini Sandrop. Ya, ini ada heng-heng. Ini white Big Roy. Big Roy ada yang biasa tapi ada yang putih guys. White Big Roy cakep sekali kalau subur gini, wah. Ya ada ini ada Ayu Green. Ayu Green bisa, wah sehat banget. Saya pernah punya. Ini juga lipstick atau lipstick, iya white lipstick. Ini biar aman, di bawahnya dikasih tataan guys. Iya. Terus apalagi Pak yang belum ini? Pamela. Pamela, iya.
Kalau artis ada Pamela Anderson, kalau ini aglonema ya, Pamela gitu. Artisnya aglonema. Ratu Sima ada induk besar ini kan, jarang saya temui. Iya, saya rajin beranak itu. Rajin beranak, wah, udah sangat menguntungkan ini guys. Ini guys cantik banget guys. Mahaseti tapi warnanya merah, nanti kalau bisa bermutasi tengahnya putih itu bisa Mahadewi. Ini kayaknya pernah dimakan ulat, ini lupa nyemprot insektisida. Biasanya kalau saya sih 2 minggu sekali saya semprot insek supaya tidak dimakan ulat seperti ini guys. Ya, saya 2 minggu sekali. Ini flaming Pak, apa ini? Iya, Ini flaming ini ya? Iya, hot lady yang merah Pak. Mantap ini. Flaming lady. Ini Mardika ya? Mardika. Iya, ini Mardika. Ini juga termasuk aglonema yang cakep, ya agak langka. Tapi ini kayaknya menurut saya sih banyakan pupuk ini guys. Ini pucuknya itu kuning-kuning guys. Menurut saya gitu sih. Enggak tahu lah. Ada legasi di sebelah sana, Cochin Suksom Jaipong merah sebelah sana. Ya. Kalau ini Pak, Itu heng-heng putih. Heng-heng putih. Ini juga perlu insek Pak. Soalnya ada putih-putihnya Pak. Iya. Mungkin ya itu penambahan. Ini adalah monlek. Kalau orang-orang biasa bilang ML the monlek ya. Ini juga ini cakep, ada yang hitam ada yang kuning ya. Iya, ini cakepnya. Ini Krishna tapi agak golden. Iya, ini induk besar sekali. Udah ada anaknya. Takutnya guling guys. Ini apa Pak ini Pak? Itu Reina, oh yang kemarin posting Reina sudah beranak banyak, ini sudah menguntungkan sekali ini Reina. Ada anaknya lagi, wah cakep. Ini yang saya bilang tadi Sinta yang jumbo. Ini bentar lagi kalau beranak banyak guys, cakep sekali Sintanya. Ini ya yang Krishna juga tapi ngeblack, sangat black. Krishna asli Krishna. Iya. Ini Pak, ini Pak. Itu Luciate. Luciate ya, daunnya ada yang cabang guys. 1 tangkai atau 2 tangkai ini gandeng. Ini Lucia Thailand ya. Iya. Ini juga ngeblack ML ya, Black Moonlight. Di sini banyak Krishna guys. Mungkin sini sudah saya review. Oh ada yang belum. Oh ini guys, Huges ini belum dapat gambarnya Huges. Huges di sini juga ada. Ini kan aku juga Dewi Huges ya, begini tampilannya Dewi Huges ya. Ini aglo kesayangan saya juga. Besar. Nah itu loh teman-teman. Wow, cakep. Tapi ada daunnya ada yang sakit. Iya, sakit dulu karena Mungkin hujan. Ini yang sakit teman-teman. Jadinya Ini juga Huges Pak ya. Iya. Yang belum pernah ke Flaming, belum pernah ke ambil gambar. Iya, ini adalah ini Hot teman-teman. Flaming Lady. Wah, sehat sekali. Besar. Terima kasih Pak. Sekarang kita rak ke sebelah sini. Kita review. Ini pink Dalmatian ya Pak ya? Ya. Iya, ini pink Dalmatian. Limbun sekali. Wah, cakep bener. Utuh. Kalau lihat aglo yang sehat-sehat ini suka guys. Ini Sandrop. Ya tadi sudah pernah review Sandrop. White Legacy masih kecil. Ini apa ini? Kalau nggak salah Catherine ini. Ya, Catherine. Wah, Catherine betul ya. Berarti insting saya masih bisa terasa. Pernah lihat sekali, 2 kali, masih hafal. Ini Suksom Jaipong juga. Ini Majesty ya Pak? Bukan Jaipong. Ini Majesty apa itu? Majesty. Ya, insting saya tadi Majesty bukan Jaipong. Ternyata bener Majesty guys. Pak yang super ini Pak, Andini. Iya Andini. Sayang sekali guys, ada ulatnya, pernah makan ulat. Ini
tanda-tanda kalau beliaunya lupa nyemprot insek, ulatnya suka. Ya. Mungkin ada yang belum ke review. Wah, di sini akhirnya memang banyak banget. Sampai jumpa. Ini Ayu Green juga. Tadi sudah. Andini. Di Pak Agung Eri yang punya channel ini Red Flower Master. Iya, masternya ini punya Master wah, Red banyak Sumatera. sekali. Breed of Sumatera ya. Kalau orang-orang menyebutnya Red Punya Sumatera yang MUI benar ya. Breed of Sumatera atau POS itu saja. Ya. Selain itu Tapi beliau nggak punya pos yang hitam, yang black seperti ini nggak punya. Ya, mungkin rencananya nanti ditukar yang itu kan yang kecil ini Pak Basir pasti senang sekali. Ditukar pos, anaknya 12 ditukar yang black. Pos. Ini saja pos. Ini Pak, Ariana. Oh, ini kelas koleksian ini Ariana, jarang yang punya, guys. Ariana. Ini Nancy Pak ya, Nancy tulang merah. Nancy. Wah iya Nancy, ternyata saya masih hafal guys. Nancy. Ini apa juga ya, batiknya kok. Itu Reina juga. Ini jelas Hot Lady yang agak merah, tapi ini kecil guys. Hot Lady. Ini guys yang mahal juga ini, Paulina ini. Paulina saya pernah punya. Sekarang harganya melambung. Ini juga RL. Romantic Love. Wah, RL-nya banyak sekali. Paulina sampai berapa mas? Paulina sekarang mahal Pak. Kecil aja was beratus-ratus ribu Pak. Iya, apalagi kalau besar segini. Wah. Kalau dulu ya murah. Kisaran berapa yang besar? Mungkin Pak Basir tahu besar. 2 jutaan. 2 jutaan. 2 jutaan. Iya. Karena kemarin ada yang daun 3, anakan daun 3 itu jual 750. Bahkan ada yang Anak daun 3 seperti ini. ya. 750. Bahkan ada yang pernah menawarkan daun 5 itu 1,7. Tapi nggak tahu itu. Ini untuk kolektor ya. Jadi kalau induk ya sudah di atas 2 juta kalau Paulina ini. Aku pesen sing daun siji ya mas. Iya guys, kalau Pesen berminat daun siji. bisa hubungi langsung ini Facebooknya Kang Basir. Ini anggota grup Aglonema Patria Ambitar juga. Ini bagian sekretaris ini Pak Basir ini, Kang Basir Facebooknya. Bisa hubungi beliau inbox bisa kalau memang menginginkan Aglonema koleksian beliau. Ya, nanti Mungkin anu. bisa beli anak-anaknya gitu, bisa agak murah harganya kalau anak-anak itu. Yang jelas ini sehat-sehat, koleksiannya beliau sangat cantik-cantik. Saya senang sekali bisa berkunjung di sini di Jalan Simping nomor 54 Blitar. Ini juga ada koleksian Snowbird, walaupun ini romosan tapi juga banyak yang suka. Ibu-ibu terutama ini koleksi yang murah-murah, walaupun harganya cuma puluhan ribu, tapi kalau dirawat dengan bagus ya bisa cakep. Tapi tidak tahu nih rimbunannya pada kemana. Sudah keluar. Sudah keluar. Sudah laku guys rimbunannya guys. Banyak teman-teman yang kesini ini. Bisa ngumpul ini. Mas Fajar kandang sulup ini. Sekarang Sakri aja. internasional. Belakang kamera, monggo. Belakang Coba. kamera. Mas Itu Dino. ada Mas. Iya. Itu Belakang juga. itu. Facebooknya apa Mas? Facebooknya apa? San Maya. Ya, lupa saya. Ada, Mas. San Maya. Ngobrol santai ini. Oke, siap, kita lanjutkan kembali dengan ngobrol santai di meja ngobrol. Monggo Monggo, ini Mas. Oke, teman-teman, kita akhiri sekian dulu acaranya berkunjung ke kebunnya Kang Basir. Untuk selanjutnya kita akan berkunjung ke kebun teman-teman yang lain. Untuk sementara sekian dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channelnya Red Flower. Sementara sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Kang, ayo Kang. Iya.